Selanjutnya kita akan bahas mengenai logam merkuri. Sifat dan keberadaan merkuri, merkuri dapat berada dalam berbagai bentuk, unsur atau elemennya, kemudian senyawa organik merkuri dan juga senyawa merkuri anorganik. Sejumlah 7.000 lebih ton merkuri diproduksi setiap tahun. Logam merkuri adalah logam berbentuk cairan pada temperatur dan juga tekanan ruang. Pajanan merkuri dapat berbentuk uap, debu maupun cairan, dan pajanan di tempat kerja berasal dari tambang dan juga peleburan, sedangkan di lingkungan dapat berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, insinerator, dan juga limbah. Pajanan domestik dapat berasal dari dental amalgam, cat dan keramik, serta alat ukur medis dan juga saintifik, serta baterai yang mengandung merkuri. 5.000 ton lebih merkuri diemisikan setiap tahun akibat pembakaran dari batu bara, gas alam, dan juga migas. Berikut ini disajikan deposit dan emisi merkuri pada berbagai sektor dan juga deposit merkuri di alam. Tabel berikut menyajikan pajanan dan dalam berbagai bentuk merkuri dan juga nilai ambang batas merkuri dari SCGIH, OSHA, PEL, dan juga NIOSH Recommended Exposure Limit. Toksisitas merkuri, di mana proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan toksisitas merkuri berkaitan dengan bentuk struktur kimiawi merkuri. Unsur merkuri memiliki toksisitas yang berbeda, merkuri organik demikian pula dan juga merkuri anorganik. Kita lihat bahwa unsur merkuri masuk ke tubuh manusia melalui jalur inhalasi, sedangkan merkuri organik terabsorpsi melalui semua rute inhalasi oral dan juga derma. Merkuri anorganik jalur utamanya sekitar 7 hingga 15% melalui inhalasi. Toksisitas merkuri dapat diketahui misalnya ginjal seperti oliguria, proteinuria, nefrotik sindrom, sedangkan sistem syaraf pusat mempengaruhi perubahan psikologis. Pada sistem pencernaan mengakibatkan gingivitis, salivasi, dan stomatitis, serta nekrosis mukosa yang parah. Pada sistem respiratori menyebabkan inflamasi, hipoksemia, progresif fibrosis, dan juga pulmonary granulomas. Berbagai contoh pajanan merkuri dengan berbagai jalur pajanan disajikan dan juga pada gambar berikut, dan juga target organ serta dampak lokal dan sistemiknya dari pajanan merkuri. Toksisitas merkuri dari sisi efek akut dan juga efek kronik dapat berupa gangguan sistem syaraf pusat. Sedangkan pada efek akut dapat berupa kelelahan, demam, dan juga menggigil hingga penurunan fungsi saraf pada lengan dan kaki atau yang disebut dengan polineuropati. Sedangkan efek kronik maupun kedua efek akut dapat terlihat dalam bentuk tremor pada jari tangan, lengan tangan, kelopak mata, lidah, bibir, dan seluruh tubuh. Ini merupakan indikasi adanya pajanan akut maupun kronik dari merkuri. Monitoring biologik bagi merkuri adalah sebagai berikut. Dapat terdeteksi pada urin dan juga maupun darah. Konsentrasi di atas 50 mikrogram per gram diketahui dapat menimbulkan dampak kesehatan. Amalgam yang digunakan pada penambal gigi dapat memengaruhi konsentrasi merkuri dalam urin. Selanjutnya, rekan-rekan, mari kita diskusikan studi kasus yang terkait dengan merkuri, yaitu dikenal sebagai Minamata disease. Disilakan diskusikan dan saksikan video berikut. In 1908, Shin Nippon Chiso built a factory in Minamata, a small fishing village in Kumamoto, Kyushu. Logam selanjutnya yang akan kita bahas adalah nikel. Berikut ini adalah sifat dan keberadaan nikel. Nikel digunakan pada produksi stainless steel dan juga industri otomotif, nikel alloy, dan juga garam nikel yang banyak digunakan sebagai katalis maupun pigmen. Nikel merupakan konduktor panas, listrik, dan juga katalisator yang baik. Pajanan nikel berasal dari industri pertambangan, pengolahan, proses produksi logam. Inhalasi dapat berupa debu, uap, dan juga grinding serta pengelasan. Selain nikel dalam bentuk unsurnya, nikel juga dapat berada dalam bentuk karbonil nikel, cairan berwarna kuning dengan bau yang khas dan menyengat. Banyak digunakan pada lapisan baja nikel dan juga
bersifat sangat toksik pada pajanan akut, dapat mengakibatkan pusing, kelelahan muntah, dan juga pneumonitis. Debu nikel pada refinery merupakan komponen utama, yaitu nikel sulfat, dapat menyebabkan kanker nasal dan juga paru. Masa laten hingga 25 tahun. Berikut ini adalah sumber pajanan nikel. Dapat berasal dari industri, misalnya dari proses ekstraksi, refining, produksi alloy, dan juga electroplating. Sedangkan di lingkungan dapat berasal dari batuan dan tanah, proses industri limbah, dan juga emisi erupsi gunung api. Untuk pajanan domestik dapat berasal dari makanan dan juga dari perhiasan yang dapat mengakibatkan alergi. Toksisitas nikel masuk melalui sebagian besar dari jalur inhalasi yang kemudian diabsorpsi melalui paru-paru, selanjutnya masuk ke dalam darah. Partikel di atas 30 mikron bersifat inhalable, sedangkan partikel kurang dari 10 mikron akan dapat terdeposit pada saluran respirasi bawah. Nikel dapat diekskresikan melalui urin. Alergi terhadap nikel ditunjukkan dalam bentuk dermatitis kontak sebesar 8,6% dan juga dapat menyebabkan konjungtivitis, asma, dan juga penolakan tubuh pada implan menggunakan nikel. Toksisitas nikel pajanan akut dapat berupa rinitis dan sinusitis yang disebabkan oleh pajanan debu nikel pada konsentrasi tinggi. Pajanan kronik dapat menyebabkan asma, pneumokoniosis, dan meningkatkan infeksi respirasi. Monitoring biologi nikel dapat menggunakan urin dan darah. Nikel terdeteksi pada urin dan juga plasma. Nikel juga dapat terdeteksi pada mukosa hidung dan dapat terdeteksi pada rambut. Bagian terakhir dari sesi toksikologi logam adalah mengenai zat pengkelat. Zat pengkelat digunakan sebagai salah satu cara mengeliminasi logam dalam tubuh. Zat pengkelat bereaksi membentuk kelat sehingga dapat mudah terlarut dalam air dan selanjutnya dikeluarkan melalui urin. Salah satu contohnya adalah EDTA. Contoh zat pengkelat lainnya disajikan pada tabel berikut, yaitu desferrioxamine untuk mengeliminasi besi, Prussian blue untuk mengeliminasi logam talium, sodium kalsium edetat untuk mengeliminasi logam berat, khususnya adalah timbal, serta beberapa contoh lainnya. Baik rekan-rekan, dengan demikian selesai sudah toksikologi logam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.